Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga semakin sehat, semakin bahagia, semakin banyak rezekinya, semakin Allah sayangin, ya Allah jagain. Amin, amin, amin. Semua yang baik-baik, yang positif-positif semakin meningkat. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan pagi ini kita lagi Uce dan Ajaka lagi perjalanan ke kantor Mulia Lab, ya, sekaligus markas besarnya MGM. Nah, biasanya memang kita kalau di perjalanan itu banyak banget obrolan sama Uce. Dan saya pribadi mendapatkan, Masya Allah, manfaatnya luar biasa, terutama dalam percintaan. Jadi hati jadi lebih tenang, Alhamdulillah, lebih damai gitu ya. Pokoknya lebih indah gitu. Nah, Ajaka tuh pengen sama Uce nih, biar diskusi sama Uce ini teman-teman juga bisa menerima manfaatnya gitu ya, biar manfaatnya lebih tersebar luas gitu kan. Ya makanya kita dalam perjalanan ini, karena Uce juga sering bilang apa-apa tuh harus dimaksimalkan. Nah, kita juga jadinya perjalanan ini biar maksimal buat teman-teman, kita sharing cinta seperti ini, Masya Allah. Jadi begitu Uce. Insya Allah. Kita mau sharing dan Bismillah gitu ya. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Kita bukan siapa-siapa ini, Masya Allah ya, tapi kita hanya menemani sahabat semuanya dalam perjalanan, sama-sama perjalanan yang penuh cinta ini. Jadi begini Uce ya, ada laporan di HP admin WA itu, banyak yang bertanya gitu Uce, gimana nih Uce katanya biar gampang dapat jodoh gitu, kok rasanya tidak mudah gitu, pengen jodoh tuh kok tidak mudah gitu. Banyak sahabat yang itulah curhat di WA Uce. Nah ini nih, mungkin apakah sebagai laki-laki tuh harus menunjuk si A, si B-nya, si C-nya gitu, ataukah sebagai perempuan nih harus nunggu aja ada yang datang gitu Uce, atau gimana tuh? Sahabat semua minta tipsnya dari Uce itu seperti apa gitu. Dan saya yakin ini Uce, pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp ini itu pertanyaan yang mewakili para jombloan dan jomblowati di seluruh pelosok Indonesia. Insya Allah. Jadi gitu Uce, kita semua Masya Allah minta nasihatnya, tipsnya supaya gampang dapat jodoh itu seperti apa. Baik. Udah itu aja. Siap Uce. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat MGM semuanya dimanapun antum berada, Masya Allah, pagi ini Allah kasih nikmat yang luar biasa, berupa sehat, berupa pikiran yang positif, dan mudah-mudahan doa tulus Uce untuk sahabat semuanya, Allah selalu sehatkan, Allah selalu memberikan keberkelimpahan, keberkelimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sahabat semuanya. Amin. Terkait dengan apa yang disampaikan Ajaka tadi, jadi begini Ajaka, kita pengen analogikan dulu. Seandainya saat ini Ajaka pengen mancing ikan misalkan, Iya. itu pertama kali yang ada di benak pikiran Ajaka itu apa dulu? Apa yang perlu dipersiapkan ketika Ajaka itu pengen mancing ikan? Pancingannya udah jelas ya, pancingannya. Oke, pancingannya. Terus ya umpannya.
umpannya. Satu lagi? Pancingan, umpan, gorengan buat camilan. Gorengan. Buat camilan. Ini mau mancing atau mau nyemil ini? Allahu Akbar. Jadi begini aja Kak. Ketika kita pengen mancing ikan, hal yang pertama di dalam benak kita yang perlu kita persiapkan adalah tentukan dulu jenisnya ikan apa. Oh. Kita tuh pengen mancing ikan apa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat penting. Oh iya. Kenapa iya. begitu? Ketika kita pengen mancing, Ajaka pengen mancing nih, tentukan dulu jenisnya. Oh, saya pengen mancing ikan lele misalkan. Nah, setelah tahu jenisnya, kemudian langkah selanjutnya adalah lele ini tempatnya di mana. Iya juga. Iya benar-benar. Jadi ketika Ajaka pengen mancing ikan lele sudah ada di benak, kemudian Ajaka langsung menuju tempatnya. Yang kedua adalah tuju tempatnya. Lele ini tempatnya di mana? Iya ya, di kolamnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, setelah tahu jenisnya ikan apa, kemudian tempatnya di mana, langkah ketiga adalah siapin umpannya. Lele ini sukanya apa? Daging bukan? Nah, apakah daging, apakah cacing, Tempe. atau apa? Karena ketiga hal ini sangat penting. Ucap jelasin ya. Iya iya. Cik. Jadi tadi sudah jelas pengen mancing ikan lele. Kemudian setelah tahu jenisnya, Ajaka kemudian sangat penting untuk menuju tempatnya di mana. Karena kalau seandainya tidak tahu jenisnya atau tahu jenisnya tapi nggak tahu tempatnya, Ajaka salah tempat, maka tidak akan menemukan lele. Misalkan pengen mancing ikan lele kok datangnya ke pantai misalkan, Iya. ke laut misalkan. Dapatnya hiu. Ini tidak akan bisa mendapatkan lele. Bener. Begitu. Nah, Iya. ini kemudian jangan di ini. Nanti kalau memang takdirnya dapat lele, meskipun saya ke laut akan dapat lele. Kita bukan tingkatannya di situ. Iya. Kita dikasih akal sama Allah untuk berpikir, oh ini jalan menuju ke A, ini jalan menuju ke B. Meskipun setelah kita tahu kita menuju ke jalan ke A misalkan, belum tentu nyampe gitu. Tapi kan itu urusan Allah gitu loh. Artinya kita dikasih akal sama Allah itu untuk apa? Untuk berpikir. Gitu. Nah, setelah tahu, oh lele tempatnya di empang atau di kolam misalkan, atau di sungai misalkan. Sudah tahu tempatnya, kemudian kita siapin umpannya. Lele sukanya apa? Oh, lele sukanya daging. Kita siapin daging itu. Dan insya Allah kita akan mendapatkan lele itu dengan mudah. Gitu. Karena seandainya kita nggak tahu lele sukanya apa, kemudian kita mancing kok malah pakai smartphone terkenal gitu, nggak akan dapat lele itu. Artinya ini sesuatu yang mubazir. Iya. Begitu. Usahanya sekeras apapun, kalau nggak sesuatu yang tidak disukai oleh lele, ya nggak akan dapat mancing itu. Jadi Gitu. kalau penerapannya sih dalam perjodohan, lele itu sekarang apa? kita Contohnya. terapkan di dalam dunia perjodohan. Sahabat-sahabat semua, ketika kita menginginkan pasangan, kita menginginkan sosok istri, sosok suami, yang paling pertama adalah tentukan dulu jenisnya. Kita ini pengen istri yang seperti apa sih? Kita ini pengen suami yang seperti apa sih? Itu harus jelas di dalam benak kita. Saya pengen, misalkan ada seorang akhwat, saya pengen seorang suami yang soleh, seorang suami yang tutur katanya lembut, dengan orang tua baik, rajin jamaah di masjid, kemudian menjaga pandangannya, menjaga lisannya, kemudian sangat berhati-hati terhadap pelanggaran syariat misalkan. Nah, jenis laki-laki yang seperti ini tuh tempatnya di mana? Gitu. Apakah di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang nanti malam ada acara yang hura-hura begitu? Kemudian apakah kita nyari di tempat itu? Kan begitu aja Kak. Ini nggak mungkin. Atau kita pengen seorang calon istri yang
bisa diajak berjuang, kemudian tidak hanya bisa menerima kelebihan tetapi juga bisa menerima kekurangan, kemudian menjaga diri, menjaga pandangannya dan sebagainya. Maka perempuan yang seperti ini tempatnya di mana? Gitu. Apakah ketemu di pinggir jalan atau apakah tadi di tempat-tempat yang Allah tidak ridho? Kan nggak mungkin gitu loh. Lah, setelah tahu jenisnya ini, tempatnya di mana? Apakah itu tempatnya di majelis atau tempatnya di komunitas yang Allah ridho, kemudian tempatnya di keluarga yang harmonis, keluarga yang baik dan sebagainya. Jadi disitulah. Setelah tahu tempatnya, baru siapin umpannya. Maaf Cek, kalau tempatnya itu barangkali apa ya? Kalau komunitas gitu bisa nggak sih Cek? Iya, komunitas yang baik. Oh, yang baik. Yang selalu menjaga syariat, yang selalu menjunjung tinggi syariat dan sebagainya. Jadi tidak hanya komunitas-komunitas yang Allah tidak ridho begitu. Oh iya. Gitu. Tetap yang ada ininya ya, rambu-rambunya gitu. Tetap yang dimana syariat ini, dimana komunitas ini ketika kita bergabung di dalamnya, hati kita semakin baik, hati kita semakin cinta sama Allah, hati kita semakin cinta sama Rasulullah. Jadi itulah komunitas-komunitas yang baik, perkumpulan yang baik. MJM gimana Ustaz? Alhamdulillah, insya Allah MJM mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi salah satu komunitas yang bisa menemani sahabat semuanya. Amin. Di dalam menemukan jodoh yang baik. Insya Allah kita berharap begitu. Dan tidak hanya di MJM juga. Tidak hanya di MJM, mungkin sahabat punya komunitas-komunitas, sahabat punya tempat-tempat yang memang Allah ridho. Disitulah. Gitu. Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah siapin umpannya. Umpannya siapa? Umpannya adalah diri kita. Gitu. Ketika kita pengen laki-laki yang baik, kemudian menjaga pandangannya sama orang tuanya baik. Lah, laki-laki yang seperti ini nih sukanya yang perempuan yang seperti apa sih? Dan sebaliknya, ketika kita seorang perempuan kemudian menginginkan seorang laki-laki yang tanggung jawab, laki-laki yang takut sama Allah, laki-laki yang betul-betul menjaga pandangannya. Nah, laki-laki yang seperti ini suka perempuan yang seperti apa sih? Yang jaga pandangannya. Tentunya kita pantaskan diri kita untuk laki-laki yang seperti ini. Kita pantaskan diri kita untuk perempuan yang seperti ini. Itu maksudnya umpan tuh berarti ya? Iya. Mungkin tidak hanya sekedar mempersiapkan secara zahir ya, tetapi secara batin. Kita mengadu sama Allah, kita menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kirimkan orang seperti ini, kirimkan pasangan yang betul-betul mencintai karena Allah, memuliakan karena Allah. Jadi menangis, banyak istighfar, menangis di hadapan Allah, dan biar Allah yang tahu. Gitu. Maka di dalam satu lagu kemarin itu kan, hanya Robku yang tahu. Lagu apa itu? Menjemput jodoh mulia. Asik. Barangkali sahabat ada yang belum dengar atau belum melihat, insya Allah itu sudah lirik memang kita buat, kita persembahkan untuk sahabat semuanya. Insya Allah. Jadi ketika kita sudah tahu jenisnya, kemudian kita tuju tempatnya, kemudian kita siapin umpannya, insya Allah nggak perlu kita sampai mengejar jodoh sampai harus melanggar syariat. Jadi jodoh itu sudah ditanggung sama Allah, karena sesuatu yang sudah ditanggung sama Allah, ketika kita mengejarnya jangan sampai kita menyakiti Allah. Dengan apa? Dengan melanggar Allah, dengan melanggar aturan-aturan Allah. Jadi itu yang kita pesankan begitu. Karena ketika kita sudah ikuti aturan Allah, ikuti petunjuk-petunjuk Allah, maka yakinlah Allah akan kasih selangkah demi selangkah, itu akan bimbing langkah kita. Qadarullah, karena kita tadi sudah berikhtiar, sudah memantaskan diri, sudah memaksimalkan diri, akhirnya apa? Kita masuk di dalam komunitas yang baik, dari sahabat-sahabat yang baik, akhirnya menemukan pasangan di situ. Jadi poin di sini adalah, sekali lagi, jodoh itu sudah ada di tangan Allah dan itu rahasia Allah. Maka di dalam menjemputnya jangan sampai ada pelanggaran syariat di situ. Jangan sekali-kali ada pelanggaran syariat di situ. Maka kita harus yakin bahwa Allah akan membimbing selangkah demi selangkah.
Jadi begitu aja Kak. Dahsyat, masya Allah, masya Allah. Ini udah pagi-pagi udah dapet ini ya, nutrisi hati. Waduh, masya Allah, nutrisi hati ini. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga tercerahkan ya yang disampaikan sama Uce, dan semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah ya mohon dimaafkan dari kita ya, tapi kalau ada yang manfaatnya ya mangga di-share boleh ke yang membutuhkan ya, dan mohon doanya selalu nih ya, semoga MGM semakin bisa bermanfaat. Go internasional sih pengennya, cuman kita ini lagi merintis di Cirebon, dan semoga go ini dulu lah, go Indonesia dulu ya, go nasional dulu, karena sudah ada banyak yang masuk Uce dari luar Jawa tuh ya, gitulah. Ada yang minta jodoh dan konsultasi mengenai jodoh kayak gitu. Kita sedang pikirkan Uce nih, ada yang luar Jawa tapi ya mungkin terkendala ongkos dan lain-lain nih, jadi pengen yang sana juga. Nah itu sedang kita pikirkan, mohon doanya semoga Allah kasih solusi yang terbaik ya, yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian ya dari kami. Akhir kata ini biasanya ini Ustadz ya, slogan MGM. Iya. Siap Uce ya? 1, 2, 3. Oh, maksud dihitung juga nggak usah ya? Baik. Slogan MGM. Di mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.